Selamat datang dan berjumpa kembali. Kali ini admin akan membawakan sebuah film yang tidak kalah seru dengan film sebelumnya. Film ini bercerita tentang ahli biokimia bernama Morbius mencoba menyembuhkan dirinya sendiri dan temannya dari penyakit darah langka, namun secara tidak sengaja ia menginfeksi tubuhnya dan berubah jadi makhluk yang menyerupai vampir. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita ke TKP. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil berusia sekitar 7 tahunan di sebuah rumah sakit di negara Yunani. Namanya Morbius. Sedari kecil, dia menderita penyakit langka yang membuat kakinya lumpuh. Kemudian tak berapa lama tiba seorang murid baru yang bernama Milo. Ia memiliki penyakit yang sama dengan Morbius. Setelah dokter membawanya masuk, mereka pun berkenalan. Morbius memberikan mainan keras berbentuk kelelawar kepada Milo. Mereka pun akhirnya berteman baik. Untuk bertahan hidup keduanya harus melakukan transfusi darah 3 kali sehari. Lalu pada suatu ketika mereka sedang mengobrol, Milo tiba-tiba saja pingsan. Melihat ini Morbius kecil pun memanggil perawat namun tak ada perawat yang mendengarnya. Lalu akhirnya Morbius pun membuka alat transfusi darah Milo yang terus berkedip dan memperbaikinya hanya dengan sebuah pulpen. Dan tak lama kemudian, alat transfusi itu normal kembali dan Milo mulai tersadar. Beberapa waktu kemudian, para dokter pun mengetahui betapa pintar dan jeniusnya Morbius, karena pada kenyataannya, butuh beberapa ilmuwan untuk membuat alat itu berfungsi. Namun Morbius, hanya dengan pulpen saja ia bisa memperbaiki alat itu. Lalu dokter itu pun mengirim Morbius ke sebuah tempat di New York di mana tempat itu dikhususkan untuk anak-anak berbakat untuk belajar dan menimba ilmu serta memberikan perawatan yang lebih baik untuk penyakitnya. Ia juga akan mengajukan beasiswa di sana untuknya. Setelah itu ia pun berangkat ke New York dan menuliskan surat kepada Milo untuk memberitahukan situasinya. Belasan tahun kemudian tepatnya di usianya yang ke-19. Morbius mendapatkan gelar doktornya dan kini ia menjadi garda terdepan dalam pengobatan penyakit yang ditularkan melalui darah. Kini ia juga merawat beberapa pasien seperti dirinya. Salah satunya anak wanita bernama Anna. Morbius juga berpartner dengan seorang dokter cantik bernama sebut saja Sarah. Ia juga membuat labnya sendiri untuk menemukan obat penyembuh bagi dirinya dan orang-orang sepertinya. Ia bereksperimen dengan menggunakan campuran darah manusia dan kelelawar vampir dari Costa Rica yang ia dapatkan sebelumnya. Teorinya adalah darah vampir yang ia temukan di Costa Rica mengandung kolagen unik yang apabila digabungkan dengan darahnya akan menghasilkan kolagen yang sempurna dan itu menjadikan obat untuk penyakitnya. Dan kini untuk percobaan yang ke-117 ia kembali mencobanya pada seekor tikus namun sayang percobaannya kali ini juga gagal. Lalu setelah itu seorang perawat datang dan mengatakan bahwa sesuatu terjadi kepada Anna. Lalu mereka pun pergi ke ruang perawatan Anna. Setelah mereka memberikan pertolongan perawatan secara tidak sengaja Dr. Sarah melihat tikus percobaan yang tadi terlihat mati, namun kini tikus itu berdiri kembali dan pulih sepenuhnya. Setelah itu Morbius pergi ke suatu tempat di mana ia menemui teman akrabnya yang ternyata kini selalu menjadi donaturnya dalam menemukan obat buat mereka. Dan itu adalah Milo. Setelah melewati beberapa penjaga ia lalu bertemu dengan Milo yang tengah mendapatkan perawatan dari dokter yang merawat mereka dahulu. Setelah bercanda untuk sementara waktu Morbius pun mengajak Milo berjalan-jalan dan mengobrol di sebuah taman. Di sana Morbius pun mengatakan bahwa ia sudah hampir menemukan obat untuk mereka. Namun ia butuh bantuannya karena harganya sangat mahal. Itu harus dicoba olehnya dulu dan tentunya percobaannya tidak di sini, melainkan di tengah perairan internasional untuk mengantisipasi bahaya yang akan terjadi. Lalu Milo pun menyetujuinya. Lalu beberapa hari kemudian Morbius dan Dr. Sarah pun pergi menaiki sebuah kapal laut dengan dikawal oleh beberapa tentara bayaran untuk menjaga mereka. Sementara para penjaga bermain poker, Morbius dan Sarah melakukan uji coba sekali lagi dan ternyata benar-benar berhasil. Dan kini tiba saatnya bagi Morbius untuk mencobanya pada dirinya sendiri. Setelah Sarah menyuntiknya lalu ia mengikat Morbius di kursi ruang percobaan, dan tak lama kemudian tubuhnya bergetar hebat. Sementara di tempat para tentara bayaran, salah seorang dari mereka tiba-tiba berdiri dan berniat melihat apa yang sedang dilakukan Morbius.
Setibanya di ruang percobaan itu ia melihat Sarah sedang terus mengamati ruang monitor dan sepertinya ia tidak senang dengan kedatangan tentara bayaran itu. Dan ketika keduanya hampir bersih tegang, mereka mendengar alarm dari ruangan Morbius dan mendapatinya sudah tidak ada di tempatnya. Dengan penasaran, mereka berdua pun masuk ke ruang uji coba di mana Morbius tadi berada. Dan ketika melihat ke atas ternyata Morbius kini sedang berada di atas mereka dengan wajah yang menyeramkan dan kuku-kukunya yang tajam. Setelah itu si tentara bayaran pun memanggil temannya datang. Karena penampilan Morbius yang membahayakan, tentara bayaran itu pun menembakinya. Namun sayang gerakan Morbius yang secepat kilat membuatnya terjatuh dan darahnya habis dihisapnya. Setelah itu Sarah pun mencoba menenangkannya, namun kedatangan para tentara bayaran lainnya yang telah membuat Sarah terdorong dan pingsan membuat Morbius kehilangan kendali. Dengan gerakannya yang sangat cepat satu demi satu para tentara bayaran itu pun kini tewas sebelum mereka sempat melihat gerakan Morbius yang begitu cepat. Akhirnya semua tentara bayaran itu pun tewas. Beberapa jam kemudian Morbius pun tersadar dengan kondisi tergeletak di lantai. Dan ia juga kini mendapati tubuhnya yang kuat dan berotot. Setelah itu ia kembali ke ruang uji cobanya dan kaget melihat para tentara bayarannya tergeletak di lantai. Ia juga memeriksa Sarah yang kini terbaring di lantai dan untung saja ia hanya pingsan biasa. Setelah itu ia pun pergi melihat monitor CCTV dan kaget dengan apa yang barusan dilihatnya. Setelah memahami apa yang terjadi Morbius pun melakukan panggilan pertolongan, sedangkan ia sendiri kabur dengan menceburkan dirinya ke laut. Keesokan harinya dua agen FBI dan para polisi pun menyelidiki tempat itu dan mendapati semua orang tewas kecuali Dr. Sarah yang kepalanya terbentur dan pingsan dan kini menjalani perawatan. Sementara Milo pun melihat berita di TV tentang kejadian ini dan terlihat sedikit kecewa. Kita kembali ke Morbius. Setelah dari kejadian itu ia pun kembali ke labnya dengan kondisi hampir tidak bisa berjalan seperti semula, mungkin karena pengaruh serumnya yang kini mulai hilang. Lalu ia pun mengambil salah satu stok darah dan meminumnya. Setelah itu tubuhnya pun kembali normal lagi. Kini ia menyadari bahwa sekarang ia memiliki hasta yang kuat untuk meminum darah manusia. Dan di sisi lain, ia juga merasakan kekuatan yang tak terbatas dan mampu melakukan apa saja. Ia juga mencoba masuk ke ruang yang dipenuhi kelelawar vampir dengan tidak merasa takut. Kalau biasanya mereka menggigit, kini Morbius malah merasakan bahwa mereka seperti saudara. Ia juga kini mampu mengeluarkan radar kelelawar dan sehingga membuatnya mampu mengetahui kondisi di sekitarnya dengan baik dengan mata tertutup. Namun kekuatan itu hanya bersifat sementara saja dan tidak permanen. Lalu ia pun bertekad untuk menyempurnakan penemuannya itu. Dan di saat itu tiba-tiba Milo datang melihat dua buah serum di ruang lab Morbius sementara Morbius sendiri kini tengah kehabisan tenaga dan meminta Milo mengambilkan darah di ruang pendingin. Setelah mendapatkannya ia pun meminumnya dan kembali pulih. Hal ini membuat Milo sangat senang karena ia melihat Morbius yang mampu berdiri sendiri dan terlihat sangat kuat. Dengan perasaan senang ia pun meminta Morbius untuk membagi serumnya namun Morbius menolaknya karena ia menganggap itu masih berbahaya karena ia sendiri belum bisa mengendalikannya. Morbius pun mengusir Milo dan akhirnya Milo pun pergi dengan perasaan kecewa. Keesokan harinya rumah sakit tempat Morbius berada pun gempar dengan tewasnya seorang perawat dengan luka gigit dan kehabisan darah. Morbius pun bingung siapa yang melakukannya selain dirinya karena seingatnya ia tidak melakukannya. Lalu ia pun bergegas mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Namun sayang ketika hampir keluar dari sana dua orang agen FBI melihatnya dan menghentikannya. Morbius mencoba kabur dengan memanjat gedung dan naik ke atap. Namun akhirnya agen FBI itu menangkapnya dan membawanya ke penjara. Ketika di penjara kedua agen tersebut menanyai tentang peristiwa pembunuhan perawat di rumah sakit dan apa yang terjadi dengan eksperimen Dr. Morbius. Namun Morbius tidak mengatakan apa-apa. Setelah keduanya pergi sipir penjara memberitahu kalau Morbius ada kunjungan dari pengacaranya yang ternyata adalah Milo. Milo meyakinkan kalau Morbius harus keluar dari sana dan dia yakin kalau Morbius tidak mungkin membunuh perawat itu. Sebelum meninggalkan sel Morbius Milo menaruh satu bungkus darah buatan Morbius dan meninggalkannya. Setelah Milo pergi Morbius tiba-tiba melihat tongkat Milo tertinggal di sana dan setelah merenung kemudian ia sadar kalau ternyata Milo lah yang sudah membunuh perawat itu setelah ia menggunakan serum buatannya. Morbius pun marah,
lalu meminum darah buatan yang ditinggalkan Milo dan kabur dengan menghancurkan kaca sel dan melompat jauh ke seberang. Setelah itu ia melompat dari bangunan yang satu ke bangunan lainnya. Lalu dengan radar kelelawarnya kini ia melacak Milo dan berhasil menemukannya. Mereka pun berdebat dan Milo pun mengakui kalau dialah yang membunuh perawat di rumah sakit itu karena ia hilang kendali seperti Morbius di kapal. Morbius meminta Milo untuk berhenti namun Milo menolaknya dan akhirnya kejar-kejaran dan pertarungan yang sengit pun terjadi. Milo pun merasa senang dengan apa yang mereka lakukan. Morbius menjanjikan bahwa ia akan mencari jalan untuk menyempurnakan serumnya, namun Milo mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Setelah itu polisi datang dan hendak menangkap mereka. Namun Milo dengan sangat cepat mampu melumpuhkan mereka semua. Dia terlihat menikmati hal ini dan ini membuat Morbius khawatir. Dan ia pun meninggalkan Milo yang kemudian mengikuti di belakangan ketika Milo hendak mengejarnya tiba-tiba saja Morbius merasakan badannya terasa ringan dan ketika dorongan angin dari kereta datang ia melompat dan terbang mengikuti angin dari kereta itu dan meninggalkan Milo. Kini setelah semua yang terjadi Morbius pun menjadi buronan. Lalu ia dengan sembunyi-sembunyi menemui Sarah yang sudah pulih di dalam bus. Dia memberitahukan Sarah bahwa kini Milo sudah seperti dirinya dan sudah membunuh beberapa orang. Morbius juga memperingatkan Sarah agar berhati-hati. Ia juga mengatakan untuk sementara waktu darah buatannya masih bisa membuatnya stabil walau hanya 4 jam. Jadi setiap 4 jam ia harus meminum darah buatannya. Morbius juga meminta bantuan Sarah untuk mengambilkan beberapa bahan eksperimen di laboratorium. Ketika ia sedang mengobrol dengan Sarah ia melihat 2 orang pemuda yang mencurigakan dan ia pun mengikutinya. Setelah sampai di sana ternyata mereka berada di sebuah ruangan bawah tanah sedang mencetak uang palsu. Dan karena Morbius sedang buron dan membutuhkan tempat untuk labnya ia pun meminta mereka untuk meminjam tempat ini dan dijadikan labnya untuk menyempurnakan serumnya. Namun mereka menolaknya dan terpaksa Morbius pun melakukannya dengan sedikit paksaan. Setelah itu ia pun mulai merakit peralatan untuk labnya sendiri. Sementara itu, kita melihat Milo yang kini dengan bahagianya menikmati hari-harinya tanpa bantuan tongkat dan kursi roda lagi. Kini dia merasa luar biasa. Setelah berdandan ia pun pergi keluar dan berniat mencari mangsa. Di sebuah bar ia melihat seorang wanita cantik dan ia pun berusaha berkenalan dengannya dengan mentraktirnya minum. Namun ternyata teman lelakinya tak terima dan mendorongnya. Milo hampir marah namun mengingat di sana banyak orang ia pun mengundurkan niatnya dan menunggu mereka keluar dari bar itu. Setelah itu ia menghabisi mereka. Setelah itu Milo pergi ke laboratoriumnya Morbius dan menunggu Sarah di sana. Dan setelah Sarah datang hendak mengambil perlengkapan yang diminta Morbius. Milo menanyakan di mana Morbius kepada Sarah namun Sarah mengatakan padanya bahwa ia tidak tahu. Setelah itu Milo pun pergi. Melihat Milo pergi Sarah buru-buru mengemasi barang-barang yang diminta Morbius dan membawanya ke lab barunya Morbius. Dan ketika mereka pada suatu waktu sedang bermesraan, di seberang, tanpa mereka sadari Milo menatap mereka dengan kebencian yang sangat. Keesokan harinya, berita di TV tentang tewasnya 3 orang di luar bar tersebar. Kebetulan dokter yang merawat Milo yang bernama Nicholas melihat berita ini dan melihat wajah yang mirip Milo kini menjadi tersangkanya di samping Morbius. Lalu ia pun mengunjungi Milo. Setelah tiba di sana Milo pun mengakui dia kini sudah menjadi seperti apa. Nicholas pun menerimanya dan mencoba menasihatinya namun Milo tidak menerimanya dan bahkan melukai Nicholas yang pada kenyataannya ia adalah ayah angkatnya dan Morbius. Ia juga berpesan kepada Morbius melalui Nicholas bahwa ia akan membunuh orang sebanyak yang ia mau. Sementara itu di labnya Morbius, kini ia sudah selesai membuat penawar sekaligus racun bagi dirinya dan Milo sebagai jalan terakhir kalau dia sudah tidak terkendali. Dia juga meminta Sarah untuk pergi sementara waktu dan menjauh darinya karena situasinya kini sangat berbahaya baginya. Dan setelah itu Morbius pun mendapat telepon dari Nicholas dan kini ia berada di rumah Milo lalu telepon pun terputus. Melihat ada sesuatu yang ganjil lalu Morbius pun pergi ke rumah Milo dan mendapati Nicholas yang tengah duduk di lantai dengan luka di tubuhnya. Namun ia masih sadar dan mengatakan bahwa Morbius harus menghentikan Milo dan setelah itu Nicholas pun meninggal. Tak berapa lama, Morbius melalui radar kelelawarnya tahu kalau ternyata Milo kini menyandera Sarah dan menyuruhnya untuk memanggil Morbius. Karena Sarah menolak Milo pun melukainya. Morbius yang mengetahui ini langsung mengerahkan kemampuan radar kelelawarnya untuk mencari posisi mereka. Dan tak berapa lama ia pun mendapatkannya.
Kini Milo dan Sarah berada di atap sebuah gedung tinggi di antara puluhan gedung di sana. Lalu dengan cepat Morbius pun melompat dan sesekali terbang di antara gedung-gedung itu dan akhirnya ia pun sampai di sana. Setibanya di sana ia melihat Sarah sudah tergeletak dan terluka, dan ia berkata, "Jika aku seperti dirimu mungkin aku berguna serta bisa membantumu," dan ia pun menggigit sedikit bibir Morbius dan meminum darah Morbius yang menetes ke mulutnya. Namun karena tidak ada reaksi dan Sarah malah seperti meninggal, dengan perasaan sedih Morbius pun menghisap darah Sarah dan tiba-tiba kekuatan besar mengalir di tubuhnya. Dan tak disangka ternyata Milo kini berada di belakangnya dan mengejeknya. Dengan perasaan marah Morbius pun akhirnya bertarung dengan Milo. Mereka saling pukul dan saling banting di antara gedung-gedung dan bangunan. Dan tak disangka ternyata Morbius kewalahan menghadapi Milo. Perutnya kena cakaran Milo dan setelah itu Milo melemparnya dan membantingnya ke bawah hingga menembus ruang pembuangan air di bawah tanah. Sambil bergelantungan Morbius menahan sakit di perutnya sementara Milo dengan wajah bahagia terus mengejek Morbius. Lalu dengan sisa tenaganya Morbius memancarkan radar kelelawar serta memanggil bantuan setelah itu ia pun terjatuh. Namun dari tangannya yang menyentuh air terlihat oleh Milo kini tangannya Morbius memancarkan getaran yang semakin lama semakin kuat. Kini ia juga mendengar bahwa sesuatu yang bergemuruh tiba-tiba saja datang mendekat dan tiba-tiba, ribuan kelelawar dari berbagai penjuru datang mengelilingi Morbius dan perlahan mengangkat dan membuatnya berdiri dan kemudian Morbius pun membuka matanya. Melihat kejadian ini Milo pun terlihat marah kemudian ia mengambil pipa besi dan berlari ke arah Morbius. Lalu dengan mengikuti gerakan tangannya ke depan ribuan kelelawar pun kini menyerang Milo yang sudah terbang dengan posisi mau menusuk Morbius. Milo pun terpental ke belakang dan dibanting ke tanah oleh ribuan kelelawar tersebut. Seolah mengikuti perintah Morbius, para kelelawar itu kini memegangi Milo dan membuatnya tak bisa bergerak. Lalu dengan cepat Morbius pun mengeluarkan serum buatannya dan menusukkannya ke dada Milo. Melihat ini Milo kaget dan syok dan perlahan tubuhnya pun kembali normal. Ia meminta maaf kepada Morbius dan kemudian meninggal. Di atas kini polisi dan agen PBI pun datang dan ketika melihat ke bawah dari lubang yang menganga di jalan ribuan kelelawar keluar memenuhi angkasa dengan Morbius di dalamnya. Ia terbang menuju ke arah Sarah berada. Sementara itu, di salah satu gedung di mana Sarah berada. Tiba-tiba saja kita dikejutkan dengan Sarah yang tadi terlihat sudah meninggal kini ia membuka matanya yang menyala merah darah. Dan film pun berakhir. Tamat. Nah itulah alur film cerita ini, seru bukan? Mohon maaf apabila dalam membawakan alur cerita film ini banyak tutur kata yang kurang berkenan. Dan jikalau berkenan, mohon sedekahnya untuk admin dengan klik tombol like, subscribe dan komen. Terima kasih. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalam.